اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa alimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan, kemuliaan. Allah menjaga kita dan keluarga kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di bulan Desember tahun 2021, sebagai kajian kita adalah tentang ibu. Dalam literatur Islam, ibu dikenal sebagai Kita sering memanggil ibu kita dengan ummi. Dari ini lahirlah ummah. Karena dari rahim ibu lahir anak manusia. Dari ibu juga dikenal imam atau pemimpin, karena dari rahim ibu pula lahirlah para pemimpin. Maka berbanggalah ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah menjadi ibu yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak adalah tugas ayah dan ibu. Tidak hanya tugas seorang ibu. Di dalam keluarga, ayah dan ibu mempunyai peran di dalam membentuk generasi yang saleh dan salihah. Mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan pertanggungjawaban ini akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. War-rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun ar-ra'iyatih. Dan seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu mas'ulatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Dan istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Setiap kita pemimpin, suami pemimpin, ibu pemimpin, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap kepemimpinan kita.
Sudah siap ketika Allah meminta pertanggungjawaban? Sudahkah kita menjawabnya? Di mana ketika lisan tidak bisa berkata, tetapi yang berkata adalah kedua tangan kita, memberikan persaksian adalah kedua kaki kita, maka marilah kita bersama selalu berikhtiar dan berusaha menjadi pemimpin yang bisa memberikan pertanggungjawaban yang akan membanggakan dan membahagiakan kita kelak di akhirat nanti. Dalam realitas mendidik anak, walaupun tanggung jawab itu ada pada ayah dan peran juga ada pada ibu, tetapi realitas yang menjadi seorang penentu dalam kehidupan keluarga terhadap generasinya adalah ibu. Ia punya peran yang sangat besar di dalam kehidupan keluarga. Seorang ibu, dia menjadi hamba Allah. Dia harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan Islam secara keseluruhan, melaksanakan ajaran-ajarannya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kita semuanya. Ibu berperan sebagai seorang istri dalam kehidupan keluarga. Dia tunduk patuh kepada suaminya agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang ibu adalah ibu yang berperan menjadi pendidik. Di dalam Al-Quran dikisahkan tentang para ibu. Seperti ibu Ismail alaihissalam, yaitu Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar mempunyai peran sebagai hambanya Allah, sehingga ketika suaminya mengantarkan di lembah yang tidak ada pepohonan, ia pun menurut, karena Ibrahim adalah Rasulnya Allah. Meninggalkan ia dan anaknya adalah perintah Allah. Maka sebagai hamba Allah, tunduk dan patuh selagi tidak kepada kemaksiatan. Hajar juga sebagai seorang istri, tunduk dan patuh kepada suaminya, melayani suami, menjaga keluarga, dan Hajar berperan sebagai seorang ibu yang juga menjadi pendidik. Ini bisa kita lihat kisah mereka ditinggalkan seperti ditinggalkan di lembah yang tandus. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana hasil didikan seorang Hajar. Nampak didikan seorang ibu kepada Ismail alaihissalam ditunjukkan ketika datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, dan perintah ini didiskusikan dengan anaknya. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, yaitu Ismail bersedia untuk disembelih karena ini adalah perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa Ismail bisa memberikan jawaban yang luar biasa? Dia bersedia memenuhi perintah Allah untuk dikurbankan. Ucapan yang indah keluar dari lisan Ismail, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini tiada lain tiada bukan adalah hasil didikan dari seorang ibu. Ibu punya peran yang sangat besar di dalam mendidik putra dan putrinya. Maka di dalam mendidik ini harus ada sebuah kesabaran. Jangan asal mendidik, jangan asal merawat, membesarkan. Mendidik penuh dengan
bahasa cinta dan kasih. Juga dari hati yang sangat dalam penuh dengan kasih dan sayang. Dan selalu memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang zat mempunyai kemampuan membolak-balikan hati seorang anak manusia. Maka selalu bermohon kepada Allah agar yang dididik ini sesuai dengan harapan ibunya, sesuai dengan harapan keluarganya, dan nantinya menjadi harapan umat manusia, berguna untuk mereka, berguna untuk dirinya, berguna untuk manusia yang lainnya. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengharapkan keturunan kita menjadi qurrata a'yun, penyenang hati kami? Seperti dalam doa-doa para ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikan pasangan hidup kami, keturunan kami, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang beriman. Doa ini hendaklah kita selalu baca setiap salat kita. Setiap kita ingat keturunan kita, bermohonlah kepada Allah. Bermohonlah kepada zat yang membolak-balikan hati manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari keturunan kita. Ketika ajal menjemput kita, yang ditinggalkan adalah keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, insya Allah mereka akan selalu mendoakan kita, akan selalu beramal bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk kita. Dan insya Allah kita pun termasuk orang yang akan dikenang walaupun kita telah dikebumikan. Insya Allah dengan anak yang saleh dan salehah akan menjadikan kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa ampunan yang mereka panjatkan untuk kita. Keturunan itu adalah anak, cucu dan seterusnya. Bermohonlah kepada Allah, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang mengikuti kehendak atau keinginan syaitan. Mudah-mudahan kajian singkat kita di akhir tahun 2021 ini bisa memberikan motivasi kepada kita, membenahi keluarga kita, memperbaiki keturunan kita, dan kita pun banggalah menjadi seorang ibu. Jangan habiskan energi kita berkeluh kesah, jangan habiskan energi kita mengeluh, tetapi jadikan energi kita selalu mengadu, memohon, dan berbuat yang terbaik untuk keluarga kita. Mengadu memohon kepada Allah. Dan kita melakukan dengan maksimal apa yang kita lakukan. Insya Allah, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu dalam jalan kebaikan, keberkahan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik Engkau. Salawat dan salam semoga terlimpahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat dan para pengikutnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, jamaah kami yang telah berpulang ke rahmat-Mu. Ya Allah, ampuni mereka, lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka menjadi taman dari taman surga. Demikian pula kepada mereka dari keluarga kami yang telah mendahulu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami memohon keselamatan, kesehatan, keberkahan. Jika rezeki kami sedikit banyakkan, jika sulit mudahkan, jika jauh dekatkan, jika sedikit banyakkan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami dan jamaah kami kesehatan. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Jika ada yang dalam menghadapi masalah, berikan solusi terhadap masalah-masalahnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ke jalan yang lurus.
agar kami mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Dan jadikan kami bersama keluarga kami termasuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga kita semua mendapatkan rahmah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.